Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Sayang sekali, Tuan Huntian. Benar-benar mengecewakan. Ketika Working dan yang lainnya menerima berita tentang apa yang terjadi di perbatasan barat, mereka semua terkejut dan tidak berdaya. Mereka tidak mengatakan apa-apa untuk waktu yang lama. Shi Hao meletakkan segel kaisar di meja tulis naga. Energi keberuntungan melonjak, dan ratusan helai naga surgawi meringkuk di sekitarnya. Jejak berharga itu tidak biasa, cukup untuk menampung energi nasib suatu negara di dalamnya. Kekuatannya tidak terbatas. Yang mulia, apakah Anda benar-benar akan pergi? Peng Sembilan bertanya. Yang lain juga membuka mulut. Mereka tahu bahwa tidak ada cara untuk meyakinkan dia untuk tetap tinggal. Dia sudah memutuskan untuk pergi. Aku ingin memasuki alam yang lebih tinggi. Shi Hao berbicara. Kemudian, dia memberikan hadiah besar kepada beberapa individu, meminta para ahli tertinggi ini untuk mengawasi negara dan membantu King Feng. Dan jika King Feng tidak cocok, maka tidak banyak lagi yang bisa dikatakan. Dia meminta Raja Perang untuk menggantikannya dan meminta King Feng turun tahta, sehingga memulihkan kebebasannya. Dia percaya bahwa dengan beberapa ahli tertinggi yang mendukung negara ini, 8 wilayah ini seharusnya tidak memiliki kekuatan lain yang dapat menggerakkan negara batu, karena sebagian besar ahli dari masing-masing pihak telah musnah selama bencana besar. Yang mulia, haruskah Anda benar-benar pergi ke alam yang lebih tinggi? Raja Perang bertanya. Jika dia pergi, maka tidak diketahui berapa tahun akan berlalu sebelum mereka bertemu lagi. Tidak aneh untuk mengatakan bahwa mereka mungkin tidak akan pernah bertemu lagi dalam hidup ini. Tidak, aku akan pergi ke Tree Life Mountain untuk berkultivasi, kata Shi Hao. Dia merasa sedikit tidak nyaman di dalam. Dewa dan Pithon terbang yang turun dari negara surgawi telah mati, jadi apakah ini berarti akhir? Biasanya, dengan langit dan bumi yang terpisah, tidak mungkin ada makhluk lain yang turun, tapi siapa yang bisa menjamin hal seperti itu? Kali ini, baik wasiat dan Dewa Pithon turun. Setelah raksasa 3 sekte membayar harga yang sangat mahal, sebuah celah terbuka di kehampaan. Bagaimana jika masih ada orang lain yang bertekad untuk mengirim makhluk dengan api ilahi mereka yang menyala ke alam bawah? Shi Hao tidak ingin menghindari masalah ini dengan berjalan menjauh darinya. Jika dia diam-diam memasuki alam yang lebih tinggi dan bersembunyi di sana sambil tetap bersikap rendah hati, dia mungkin bisa tetap aman. Bahkan jika dia turun tahta sekarang dan bersembunyi di gurun besar alam rendah tanpa muncul, tidak akan ada bahaya juga. Namun, dia tidak ingin melakukan hal-hal seperti ini. Bagaimana jika sebuah eksistensi yang menyalakan api surgawinya turun ke alam bawah untuk melampiaskan kemarahan mereka terhadap negara batu pada orang-orang yang dia kenal? Karena itu, dia harus memberitahu seluruh dunia bahwa dia turun tahta atas kemauannya sendiri dan akan pergi ke Tree Life Mountain untuk hidup dalam pengasingan dan memahami Dao Agung. Dia akan berkultivasi dalam isolasi di sana. Jika dia melakukan ini, maka jika mereka benar-benar mengincarnya, maka mereka secara alami akan langsung menuju Gunung Tiga Kehidupan dan menyelesaikan masalah di sana. Mereka tidak akan melibatkan orang-orang di sisinya. Yang mulia, jika Anda melakukan ini, Anda akan menempatkan diri Anda dalam bahaya besar. Ketika Raja Perang mendengar ini, dia menunjukkan kekhawatiran yang besar dan menyarankan untuk tidak melakukannya. Orang-orang yang menasihatinya untuk tetap tinggal juga segera mengatakan bahwa dia harus naik ke surga atau bersembunyi di gurun besar dan berkultivasi secara rahasia. Dia tidak bisa melakukan hal-hal seperti ini. Bagaimana saya bisa lari dari masalah? Shi Hao menggelengkan kepalanya. Karena dia menerima warisan, jika ada efek setelahnya, dia tidak bisa meninggalkan bahaya apapun.
Jika tidak ada bahaya, maka dia bisa masuk surga. Shi Hao meninggalkan hampir semua yang dimilikinya, hanya membawa beberapa barang bersamanya. Dia kemudian berjalan sendirian ke Tree Life Mountain. Hari itu, dunia sangat terguncang. Kaisar Batu turun tahta dan mengasingkan diri di Gunung Daois untuk memahami Dao Agung dan melakukan transendensi dirinya, membuat semua orang tercengang. Anda harus memahami bahwa dia hanya menggantikan tahta untuk waktu yang singkat dan hanya menenangkan berbagai kekacauan untuk menempatkan Stone Country di jalur yang benar, namun dia segera turun tahta. Ini benar-benar melebihi harapan semua orang. Semua orang sangat memperhatikan masalah ini. Bahkan sekte Mending Surga, sekte Barat, dan yang lainnya mengirim orang untuk mengkonfirmasi apakah ini benar atau tidak. Batu kecil itu sangat menakjubkan. Ini adalah langkah yang berani dan berani. Dia bertujuan lurus untuk keilahian dan tidak tertahan oleh keinginan dunia fana. Hati daonya kokoh dan mantap. Beberapa orang menghela nafas. Mereka semua kagum. Jika mereka berada di tempatnya, sebagai kaisar suatu negara, apakah mereka dapat meninggalkan segalanya? Itu mewakili kehormatan dan kemuliaan, status tertinggi di antara manusia. Bagaimana mereka bisa memberikan sesuatu seperti itu? Dia membunuh murid ganda legendaris yang tak terkalahkan dan menebas ahli tertinggi dari semua sisi. Sekarang, batu kecil itu melangkah di jalannya sendiri. Dia pasti akan menjadi lebih luar biasa dan mulia. Semua pihak terguncang. 8 wilayah semuanya mulai berdiskusi dengan penuh semangat. Semua orang menghela nafas kagum. Tree Life Mountain adalah 20.000 li atau lebih dari Stone Country Imperial Capital dan dikenal sebagai daerah yang sangat spiritual. Puncak gunung yang indah menjulang-menjulang di samping satu sama lain, dan esensi spiritual mengalir berlimpah. Shi Hao memilih gunung kecil yang relatif terisolasi dan membangun gubuk rumput. Dia kemudian memindahkan batu biru besar dan menggunakannya untuk duduk. Semuanya sangat sederhana. Dia mengolah dan memahami Dao di sini. Dia tidak sengaja menunggu mereka datang. Kecuali jika musuh besar muncul, dia tidak akan terlalu memperhatikan dunia luar. Dia mengeluarkan diagram 10.000 roh dan dengan hati-hati mempelajari dan meninjaunya. Ini adalah jalannya, juga daonya. Setiap kali dia mengamatinya, dia akan mendapatkan jenis pemahaman yang berbeda. Ada semua jenis makhluk di permukaannya, termasuk yang sekuat kunpeng dan selemah semut. Namun, mereka semua sangat hebat. Mengapa saya tidak melihat makhluk seperti bakat luar biasa yang memiliki kemampuan ilahi yang unik? Shi Hao berkata pada dirinya sendiri. Dia memegang sepotong tulang berkilau di tangannya, melihatnya berkali-kali. Dia mendapatkan beberapa wawasan, tetapi dia juga agak bingung. Ia mulai berpikir dan menyimpulkan berbagai hal. Berdasarkan apa yang dikatakan Dewa Willow, tulang makhluk tertinggi sangat kuat, tetapi pada akhirnya, itu mungkin juga belenggu dari transendensi tertinggi seseorang. Shi Hao mempelajari diagram 10.000 roh dan menggabungkan semuanya. Dia mulai merenungkan jalannya mulai hari ini dan seterusnya. Selama hari-hari berikutnya, dia untuk sementara meletakkan diagram 10.000 roh dan terus mempelajari misteri mendalam tulangnya sendiri. Dia kemudian mulai bereksperimen dengan mereka, melihat apa yang akan terjadi jika dia mengukir semua simbol di dagingnya. Formation Arrangement Realm adalah ukiran dari semua jenis formasi dalam daging seseorang. Seseorang dapat melanjutkan proses ini melalui alam ini ke alam ahli tertinggi, dan bahkan setelah seseorang menyalakan api ilahi mereka. Shi Hao membuat keputusannya. Dia akan mengukir semua simbol di tubuhnya, memastikan bahwa itu ada di setiap inci darah dan dagingnya alih-alih hanya memilikinya di potongan tulang ini. Setengah bulan berikutnya dipenuhi periode kesulitan dan tantangan besar bagi Shi Hao. Dia sudah dengan jelas melihat semua simbol pada tulang makhluk tertinggi dan mendapatkan semuanya.
Dia sekarang melakukan semua yang dia bisa untuk mengukir semuanya ke dalam tulang dan daging tubuhnya. Dia menempatkan sedikit penting dalam hal ini. Setelah mengalami beberapa pertempuran besar hidup dan mati, dia sangat merasa bahwa teknik berharga di tubuhnya adalah yang paling kuat. Ini tidak berarti bahwa tekniknya yang berharga adalah nomor satu di bawah langit. Teknik Kunpeng sangat kuat dan dikenal sebagai salah satu dari 10 setan kuno. Ini mungkin mengejutkan orang dahulu dan sekarang, tetapi teknik balap Kunpeng, ketika digunakan oleh manusia, belum tentu menjadi yang paling kuat. Tentu saja, dia baru-baru ini mengembangkan 72 transformasi ras Huyan dan mengubah dirinya menjadi Kunpeng sebelum menggunakan kemampuan ini. Ini sangat meningkatkannya, membuatnya jauh lebih kuat. Namun, dia merasa bahwa dia masih belum mencapai kondisi terbaik Kunpeng. Hanya tekniknya sendiri, atau teknik berharga yang dia hasilkan sendiri, yang paling cocok untuknya. Karena itu, dia sangat mementingkannya, membuang semua pikiran lain yang mengganggu dan dengan sepenuh hati mencurahkan perhatiannya untuk ini. Tujuan dari ini adalah untuk masuk ke ranah ahli tertinggi. Dia terus-menerus mengukir simbol, setelah mencapai kesempurnaan, dia secara alami akan maju dan mengalami transformasi. Dia ingin mencapai titik di mana suatu hari, bahkan jika dia tidak memiliki tulang makhluk tertinggi, dia masih bisa menampilkan teknik ini. Pada kenyataannya, jika dia benar-benar dapat memahami reinkarnasi ini secara menyeluruh dan tidak perlu bergantung pada tulang ini untuk menampilkannya, dia mungkin menjadi lebih kuat. Pada saat itu, bahkan jika simbol-simbol ini tidak ada pada daging dan tulangnya, mereka akan diproduksi dengan cara yang sama, dan tidak akan ada batasan dalam penggunaannya. Sangat sulit. Shihao menghela nafas. Dia menemukan bahwa ketika simbol-simbol ini diukir ke dalam daging dan tulangnya, setelah beberapa hari, sebagian besar dari mereka akan diserap oleh tulang dan tanah makhluk tertinggi di permukaannya. Ada sedikit darah esensi yang cemerlang di tulang makhluk tertinggi ini, dan darah inilah yang memberi nutrisi pada tulang. Apa yang akan terjadi jika saya mengarahkan darah ini ke bagian lain dari tubuh saya alih-alih memberinya nutrisi murni untuk tulang? Namun, dia tidak berani bertindak sembarangan, karena ini terlalu berbahaya. Dia perlu mempelajari dengan cermat dan membuat deduksi sebelum membuat keputusan. Bulan berikutnya adalah proses yang sangat penting bagi Shihao. Setelah menyimpulkan dan memikirkan berbagai hal untuk waktu yang lama, dia merasa harus mencobanya. Selama periode waktu ini, singa berkepala 9, Xiao Tian, Xiao Youyu, dan yang lainnya datang berkunjung. Mereka sangat prihatin, tetapi mereka melihat bahwa dia hanya berkultivasi dalam isolasi, jadi mereka tidak mengganggunya. Sekarang, semua orang di dunia percaya bahwa Shihao telah menyerahkan tahta kekaisaran dan dengan sepenuh hati mengabdikan dirinya untuk Dao. Di dalam istana kuno, energi kacau merasuki udara, membuat segalanya tidak jelas. Tempat ini kabur dan misterius. Ada beberapa sajadah di sini dengan sosok-sosok duduk di atasnya. Mereka tidak bergerak, seolah-olah mereka adalah fosil yang telah ada sepanjang waktu. Tidak ada jejak kekuatan hidup yang keluar dari tubuh mereka. Semuanya, bagaimana menurut kalian semua? Sosok yang diselimuti energi kekacauan utama berbicara. Ini akan berbeda dari sebelumnya. Kita perlu mengirim seorang ahli yang menyalakan api ilahi mereka untuk jangka panjang, tidak hanya untuk beberapa hari, dan tidak hanya untuk beberapa lusin tahun, tetapi sepanjang jalan sampai mereka berhasil menemukan bagian transendensi dan keberuntungan alami lainnya. Itulah mengapa kita harus melawan kehendak surga dan menerima persetujuan Dao Agung, dan hanya dengan begitu kita dapat membiarkan mereka tinggal selama beberapa ribu tahun, atau lebih dari puluhan ribu tahun. Kalau begitu mari kita ambil tindakan. Lawan kehendak surga, tahan Dao besar, dan kirim beberapa orang. Potongan transendensi itu terlalu penting bagi saya dan orang lain yang berada di akhir hidup mereka. Individu lain berbicara.
Terlepas dari apakah kita berhasil atau tidak, melawan kehendak surga akan membuat kita menderita serangan balasan yang hebat dari Dao besar. Hanya ada satu kesempatan ini. Orang lain di atas sajadah berbicara. Kabut kacau primal di sekelilingnya melonjak. Istana segera menjadi sunyi. Tidak ada yang mengatakan apa-apa untuk waktu yang lama. Pengorbanan darah negara surgawi telah disiapkan. Bisakah semua orang menawarkan beberapa kontribusi, mungkin menghubungi murid di alam bawah untuk membantu dan melakukan pengorbanan darah? Individu ini kabur dan tidak jelas seperti ilusi. Bumi dunia bawahku memiliki kerangka binatang kosong yang mendekati level makhluk tertinggi. Kita bisa menggunakannya untuk menerobos ranah. Saya memiliki syarat, dan itu adalah untuk membunuh pemuda bernama Shihao. Individu ini bergolak dalam kabut hitam, dan ada cahaya yang kacau juga. Dia sangat kuat. Saya setuju. Alam bawah, wilayah banjir. Ini adalah kolam besar dengan kabut tebal di mana-mana. Tidak diketahui kapan sebuah altar dibangun. Itu sepenuhnya berwarna hitam, dan banyak simbol iblis diukir di permukaannya. Seseorang bisa merasakan tekanan besar bahkan ketika menonton dari jauh. Seseorang akan merasa seolah-olah jiwa mereka akan tersedot ke dalam. Itu memberikan perasaan yang sangat mengerikan dan tidak nyaman. Hari itu, beberapa sosok lagi muncul di altar ini yang berasal dari warisan yang berbeda. Tak satu pun dari mereka mengungkapkan tubuh mereka yang sebenarnya, dan setelah saling memandang, mereka diam-diam mengangguk sebelum pergi bersama. Wilayah banjir, di dalam negara kuno tertentu, angin jahat bergerak ke segala arah dan kabut besar menyelimuti langit. Sesosok melambaikan lengan bajunya yang besar, dan tidak diketahui berapa banyak makhluk yang segera tersapu. Segera setelah itu, wilayah ini menjadi benar-benar sunyi. Di tempat lain yang bukan milik ras manusia tinggal negara klan kayu. Itu sangat berkembang, tetapi hari ini, itu juga mengalami bencana. Sosok bersinar menjulang tinggi di langit dengan labu darah di tangan. Itu melahap segalanya, mengisap semua makhluk di dalamnya. Peristiwa serupa terjadi di bumi besar lainnya. Seorang ahli membawa kantong surga dan bumi dan mulai dengan panik menyedot makhluk-makhluk di bawah. Di antara mereka, ada singa perak yang sangat kuat dan berjuang keras. Itu melihat penampilan sebenarnya dari individu yang mengambil tindakan. Kamu adalah seorang ahli tertinggi yang baru maju dari sekte besar yang abadi? Mengapa kau melakukan ini? Sayangnya, tidak ada yang memperhatikannya. Apa yang terjadi hari itu pasti akan mengguncang dunia. Itu akan dicatat dalam catatan sejarah. Sementara itu, alam yang lebih tinggi juga sangat terguncang. Ini mungkin akan mempengaruhi puluhan ribu tahun dan meninggalkan efek jangka panjang yang sulit untuk dinilai. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video, peace out and bye-bye.